Sobat calon guru semuanya, pada video ini kita kembali akan membahas terkait tentang pengelolaan kinerja di PMM untuk guru dan juga kepala sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwasannya setelah kita ini untuk RHK-nya sudah disetujui oleh atasan, kemudian dari guru sudah cek dan juga sepakati, maka langkah berikutnya kita adalah pelaksanaan kinerja. Nah, di sini nanti kita akan ada beberapa berkas yang perlu diupload dan juga ada dokumen yang wajib kita pelengkapi, yaitu di sini nanti kita terapkan pada pengelolaan kinerja di PMM periode Juli sampai Desember ya. Nah, bagaimanakah informasinya? Nah, di sini kita akan sajikan contoh bagaimanakah cara mengisi persiapan observasi kelas di PMM periode Juli sampai Desember. Nah, tentunya di sini merupakan salah satu langkah penting ya pengelolaan kinerja guru di platform Merdeka Mengajar. Bagaimanakah tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk melakukan pengelolaan kinerja itu berada di platform Merdeka Mengajar. Kemudian di sini kita bisa klik di bagian pengelolaan kinerja. Nah, di sini kita sudah sampai di Juli sampai Desember ya, alias di periode 2. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bagaimanakah cara untuk mengubah periode dari Januari sampai Juni menjadi Juli sampai Desember, dan juga solusi permasalahan yang muncul, silakan simak di video sebelumnya. Nah, selanjutnya setelah itu kita melakukan pembuatan perencanaan kinerja ya, yaitu membuat rencana hasil kerja di PMM. Setelah itu kita ajukan ke kepala sekolah, kemudian kepala sekolah itu menyetujui, kemudian setelah itu kita sebagai guru ini adalah cek dan juga sepakati. Terkait tentang tutorial semua itu, ini adalah kita sudah sajikan pada video sebelumnya. Silakan nanti teman-teman bisa dicek ya di kartu video ini, atau silakan cek di playlist tutorial kepegawaian. Nah, sekarang ini setelah bulan Juli kita lewati, yaitu perencanaan dan persetujuan rencana sudah dilaksanakan, maka sekarang ini kita sudah masuk ini, yaitu persiapan praktik kinerja. Kemudian nanti setelah ini kita lakukan pelaksanaan praktik kinerja observasi, kemudian nanti tidak lanjut dan juga penetapan dan penilaian predikat kinerja. Nah, sekarang ini kita berfokus nih pada tahap kedua, yaitu persiapan praktik kinerja. Dan untuk melakukan persiapan praktik kinerja, di sini kita klik di sini ya, bagian guru, kemudian kita klik sebagai pegawai. Nah, selanjutnya kita akan ditampilkan tampilan seperti ini. Nah, untuk yang cek dokumen lainnya nanti akan diupload oleh Bapak atau Ibu kepala sekolah kita ya. Nanti kita tinggal cek saja nih. Nah, berikutnya di sini untuk praktik kinerja itu adalah kita di periode Juli sampai Desember 2024. Maka di sini berdasarkan perencanaan Anda, laksanakan praktik kinerja dan kumpulkan dokumen yang dibutuhkan. Jadi kita mau menjelang observasi, itulah kita kumpulkan dulu untuk dokumen-dokumennya. Yaitu kita berfokus di sini ya. Kita klik di cek praktik kinerja, kita klik. Oke, kita akan diarahkan menuju ke tampilan yang seperti ini. Dan di sini untuk pelaksanaan praktek kinerja itu untuk tahapan-tahapannya itu adalah ada yang pertama itu pelaksanaan observasi ya. Pelaksanaan observasi, kemudian setelah itu nanti kita masuk ke pelaksanaan tindak lanjut. Dan di sini di bagian pelaksanaan observasi ini adalah nanti pemantauan kinerja, kita mengisi dokumen persiapan. Nah, sebelum itu kita perlu melakukan diskusi nih, diskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku, upaya mempelajari dan juga jadwalnya. Nah, setelah kita diskusi tentunya kita mengisikan di bagian isian dokumen ini ya. Nah, ini adalah untuk aktivitas interaktif. Untuk cek rubrik observasi kalian bisa klik di sini. Ini teman-teman. Jadi ini nanti yang untuk rubriknya ya. Nah, ini ada perilaku yang dianjurkan, kemudian ada perilaku yang harus dihindari nih. Ini perlu kita cermati bersama ya. Kalau misalkan kita sudah mengerti ya, kita klik saja saya mengerti. Oke, berikutnya kita klik di sini, yaitu pemantauan kinerja ini ya. Kita isi dokumen. Nah, berikutnya pada bagian ini lagi-lagi kita harus berdiskusi nih. Jadi teman-teman pertama itulah berdiskusi dengan atasan agar untuk mengisi formulir ini lebih mudah ya. Setelah kita isikan, maka kita bersiap nih untuk observasi. Kita isi formulir diskusi persiapan, kemudian kita observasi nanti sedang berlangsung. Maka teman-teman nanti bisa melaksanakan ya pada tahap yang ketiga ini. Oke, selanjutnya di sini kita isikan formulir diskusi persiapan ya.
Nah, di sini adalah berdasarkan perencanaan kita. Ini adalah untuk rubriknya di sini. Kemudian untuk perilakunya, apa perilaku spesifik yang Anda ingin pelajari dan tampilkan pada observasi praktik kinerja. Nah, ini kita bisa memilih salah satu atau juga mungkin kita pilih ketiganya juga boleh ya. Nah, ini kita bisa milih salah satu ataupun juga dua, atau mungkin supaya lebih maksimal teman-teman bisa memilih nih untuk ketiganya. Kebetulan kalau saya di sini akan memilih satu saja, yaitu yang pertama ya, yaitu guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Oke, kemudian apa saja upaya yang Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Maka di sini untuk upaya mempelajari ini kita tentukan nih, kita akan melakukan apa. Dan tentunya setiap individu di sini memiliki upaya ya, upaya kita sesuaikan dengan diri kita masing-masing. Misalkan saja kalau saya inilah saya lakukan observasi ya, saya lakukan observasi terhadap bahan ajar yang saya miliki, kemudian kondisi peserta didik seluruhnya gitu kan. Kemudian kita komunikasi, kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat misalkan. Kemudian analisis data, yaitu hasil untuk tes awal dari peserta didik itu seperti apa. Kemudian juga melibatkan orang tua. Kemudian kita pembacaan literatur, membaca literatur dari tentang bagaimanakah cara benar memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Kemudian juga saya mengikuti pelatihan di PMM maupun juga pelatihan di luar dengan komunitas belajar di sekolah, di KKG ataupun juga di MGMP dan sebagainya. Kemudian pengembangan diri. Nah, ini bisa berbagai macam cara ya untuk mendapatkan ya. Nah, selanjutnya setelah kita menuliskan yaitu upaya apa yang kita lakukan untuk mempelajari target perilaku yang di sini kita sudah targetkan ya. Maka berikutnya di sini kita menentukan jadwal observasi praktik kinerja. Nah, jadwal observasi praktik kinerja kita sesuaikan. Dan di sini kalau saya prediksikan, kalau misalkan saya lihat pada kalender ya, inilah untuk kalender di bulan Agustus. Ini adalah pada tanggal, karena sekarang itu ada banyak ini ya, banyak apa itu, ada banyak kegiatan Agustusan, entah itu kemah, lomba-lomba dan sebagainya. Maka saya menargetkan ini nanti saya akan mengambil pembelajaran yaitu untuk mapel IPAS ya, IPAS di kelas 6. Jadi IPAS jadwal saya itu kan untuk IPAS di hari Senin ya, hari Senin tanggal 26 nih. Nah, nanti saya menentukan tanggal 26 ini seluruh kegiatan Agustusan sudah selesai. Tanggal 26 nanti saya akan praktik kinerja. Oke, di sini kita tentukan yaitu untuk di tanggal 26 kita pilih saja di sini ya. Ini kita pilih ini bulan Agustus, nanti saya pilih di tanggal 26 di hari Senin ya. Nah, ini. Oke, kemudian setelah itu kita pilih jenjang. Jenjangnya saya itu SD. Kemudian untuk kelasnya itu saya mengajar di kelas 6. Kemudian untuk mapelnya itu adalah saya pilih IPAS ya, karena untuk jam itu ini adalah mapelnya pas IPAS nih. Kemudian untuk catatan lain ini adalah kita bisa tentukan jam observasi. Nah, di sini kita dapat menuliskan catatan lain ya jika nanti diperlukan. Nah, di sini saya akan mencatatkan yaitu untuk jam observasinya ini adalah nanti mulai pukul setelah ini ya. Jadi kita prediksikan nanti setelah sepakati dengan kepala sekolah itu adalah sekitar pukul 08. Nah, 08.00 ini adalah beliau luang waktunya itu adalah sampai 09.00 seperti itu. Nah, ini sebagai contoh ya. Kemudian setelah itu kita unggah nih, unggah dokumen ya. Meskipun bersifat opsional, tentunya nanti akan diperiksa nih dari kepala sekolah kita. Nanti dokumennya apa sih yang digunakan gitu ya. Nah, gunakan dokumen yang sudah tersedia dulu untuk kegiatan belajar mengajar ya. Nah, di sini dokumennya itu bisa berupa RPP, bisa modul ajar, bisa juga perangkat asesmen. Tergantung kita nanti fokusnya di mana gitu ya. Oke. Berikutnya di sini untuk ketentuan yang diunggah ya, dokumen RPP maupun modul ajar maupun perangkat inilah kita buat dalam bentuk format PDF. Maksimalnya ini adalah 10 MB. Nah, untuk mengunggahnya kita klik di sini ya. Kita klik sini. Kalau misalkan teman-teman untuk modul ajar atau RPP-nya sudah diunggah di PMM, maka kita tinggal ambil karya saja ya. Karena saya itu masih di komputer, maka saya klik sini ya, unggah dokumen. Kita klik unggah dokumen. Maka kita akan diarahkan menuju ke bagian yaitu di galeri kita. Nah, sekarang kita cari nih untuk dokumennya.
Oke, ini adalah untuk saya menggunakan modul ajar ya. Modul ajar IPAS kelas 6 nih. Kita klik di sini. Kemudian kita open. Oke, sekarang sudah ya. Nah, ini. Setelah itu kita bisa langsung kumpulkan. Nah, setelah kita selesai ya, ini artinya kita sudah selesai untuk mempersiapkan observasi. Maka di sini ada dua opsi. Yang pertama adalah kumpulkan. Kalau kumpulkan nanti kita nggak bisa ubah lagi ya. Kita nggak bisa ubah lagi. Nanti tinggal kita menunggu jadwal kalau udah kumpulkan. Nah, kalau misalkan kita masih ingin mikir-mikir lagi ya, disesuaikan dengan jadwal berikutnya, ataupun juga teman-teman belum melakukan diskusi dengan atasan atau kepala sekolah, maka sebaiknya kita simpan draft dulu supaya ini nanti bisa tersimpan ya isian kita. Kalau misalkan kita simpan draft, nanti kita masih bisa nih untuk mengeditnya ya. Nah, saya akan simpan draft dulu aja. Setelah itu nanti saya kumpulkan setelah berdiskusi dengan atasan. Untuk simpan draft, kita klik saja di sini ya, simpan draft. Oke, simpan draft sebelum keluar. Nah, ketika kita simpan draft, otomatis kita akan keluar ya. Kita klik simpan draft. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah simpan draft. Kalau misalkan simpan draft, maka di sini kita tinggal lanjutkan saja nih. Kita tinggal lanjutkan saja ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman sudah berdiskusi dengan atasan, kita tinggal lanjutkan. Kemudian setelah itu nanti ada diedit atau enggaknya. Setelah itu teman-teman tinggal klik saja dikumpulkan. Oke, untuk langkah selanjutnya observasi, ini kita sudah sediakan video selanjutnya ya. Nanti silakan teman-teman bisa dicek. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.